Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya yang membahas teori dengan cara sederhana. Dan hari ini kita coba membahas tentang kualitas layanan. Ini salah satu bagian dari manajemen pemasaran. Tetapi yang kita bahas sekarang ini bukan dilihat dari sudut pandang teori, tapi dari sudut pandang variabel penelitian. Jadi dalam beberapa video di playlist variabel penelitian, saya membahas beberapa variabel dan variabel itu nanti bila dilihat dari videonya nanti bertitik fokus kepada bagaimana kalau variabel tersebut dipakai dalam sebuah judul penelitian. Nah, hari ini kebetulan yang dibahas adalah tentang kualitas layanan. Gitu. Oke, kita mulai Bapak Ibu rekan mahasiswa. Apa yang disebut sebagai kualitas layanan? Kita ngomongin dulu secara sederhana dari pengertian dari kualitas layanan. Kualitas layanan adalah dimensi-dimensi atau hal-hal gitu ya yang dipakai untuk mengukur seberapa baik layanan yang diberikan untuk memenuhi bahkan melebihi ekspektasi dari pembeli gitu. Jadi gini, dalam membeli barang tentunya kita uh, banyaknya yang kita lakukan adalah membeli barang atau menggunakan jasa dengan bantuan manusia. Masih banyak seperti itu. Meskipun kalau misalnya kita menggunakan vending machine atau alat elektronis gitu ya, itu juga tetap kita menggunakan gadgetnya, menggunakan alatnya, device-nya. Dan ini masuk dalam bentuk layanan. Seberapa besar, seberapa dapat diandalkannya layanan tersebut ini mempengaruhi banyak hal. Kalau misalnya layanannya buruk, maka akan berdampak kepada mungkin gagalnya terjadi transaksi. Tapi kalau misalnya layanannya baik, maka akan memungkinkan terjadinya pembelian, bahkan pembelian yang impulsif pun bisa timbul dari sini. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu dimensi atau salah satu hal yang mempengaruhi dari pola pemberian. Nah, di sini sebutkan ada dimensi-dimensi atau beberapa hal yang dipakai untuk mengukur. Nah, dalam variabel ini, variabel penelitian ini sebenarnya variabel kualitas layanan kalau dilihat dari tempat saya mengajar gitu ya di Universitas Binarsara Informatika dalam pembuatan skripsinya ada dua outline. Ada outline kuantitatif statistik dan ada juga yang kuantitatif non statistik. Nah, kebetulan kualitas layanan ini agak beda dengan variabel yang sebelumnya yang pernah saya bikin. Ini kualitas variabel yang bisa dipakai untuk dua outline ini. Jadi kalau misalnya saya menggunakan metode atau outline kuantitatif statistik, berarti saya mencari hubungan antar variabel, misalnya hubungan antara kualitas layanan dengan keputusan pembelian. Jadi saya melihat hubungan antar dua variabel ini, kualitas layanan dengan keputusan pembelian. Kalau kualitas layanan bagus, logikanya akan terjadi keputusan pembelian. Atau kalau misalnya kualitas layanan bagus, maka akan berdampak kepada loyalitas pembeli gitu ya, atau pembelian ulang. Jadi ini hubungannya antar dua variabel ini kuantitatif statistik. Walaupun di tempat saya itu minimal 3 variabel, 2X dan 1Y. Tapi dalam hal ini kualitas layanan juga bisa dipakai untuk outline kuantitatif non statistik. Kalau yang pertama tadi menghubungkan antar variabel, tapi kalau misalnya yang ini kuantitatif non statistik dipakai untuk mengukur tingkat layanan. Jadi seberapa bagus tingkat layanan. Tadi kan di slide sebelumnya saya balik dulu. Ini dimensi-dimensi atau beberapa hal yang dipakai untuk mengukur. Jadi kalau misalnya mengacu ke sini gitu ya pengertiannya, ini bisa juga masuk ke dalam metode ini, metode kuantitatif non statistik. Jadi mengukur seberapa bagus tingkat layanan. Nah, ada beberapa metode yang bisa dipakai. Yang pertama adalah metode SERVQUAL, itu ya, atau Net Promoter Score atau juga Customer Satisfaction Index. Jadi nanti tinggal dicari mana aja yang mau ditampilkan gitu ya. Kalau misalnya kita mau ngelihat dari sudut pandang seberapa besar kualitas layanan itu bisa mempengaruhi satisfaction atau kepuasan ya pakai CSI gitu ya. Kalau misalnya apakah layanan ini bisa membuat atau mendorong para pembeli untuk memberikan rekomendasi ke orang lain gitu ya berarti pakai
Net Promoter Score gitu ya, kayak gitu. Jadi tinggal dicari nanti yang bagus mana, sudut pandangnya seperti apa gitu ya. Dan ini sekali lagi beberapa hal yang bisa dipakai. Jadi kuartal layanan ini sekali lagi bisa dipakai di dua outline ini. Jadi di tempat saya ini kebetulan dua-duanya bisa dipakai gitu ya. Tergantung dari kebutuhannya mau seperti apa, sedalam apa gitu ya. Nanti silakan nanti dicari dan dipilih mana yang paling cocok. Oke, kita lanjut. Dalam video-video sebelumnya gitu ya, secara sederhana saya menjelaskan bahwa dalam pembuatan judul skripsi gitu ya, tulisan ilmiah perlu variabel dependent dan independent, variabel bebas dan variabel terikat. Nah, sekarang di slide selanjutnya saya ingin membahas apabila kualitas layanan sebagai variabel terikat gitu ya, dependent variable atau variabel Y, gitu ya, dia dipengaruhi oleh apa aja. Gitu. Jadi kualitas layanan ini dipengaruhi oleh ini nih, ya, dipengaruhi oleh ini beberapa variabel yang bisa memberikan pengaruh kepada kualitas layanan. Kecepatan layanan bisa mempengaruhi kualitas layanan, lokasi layanan, gitu ya, kepuasan pelanggan. Kok kepuasan pelanggan gitu ya, mungkin lagi jadi permasalahan. Kepuasan pelanggan bukannya hal yang dipengaruhi oleh kualitas layanan. Begini, kualitas pelanggan yang buruk akan mendapatkan harusnya gitu ya, perusahaan mendapatkan input bagus karena begitu ada komplain berarti perusahaan atau bagian marketing harus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan. Kalau misalnya ada tadi saran, kritik dan saran berarti ini juga menjadi sebuah hal yang nanti juga memberikan kualitas layanan harus diperbaiki dengan cara seperti apa gitu ya. Itu juga dengan ketepatan waktu dalam penyelesaian gitu ya. Misalnya saya minum kopi di coffee shop gitu ya, saya pesan misalnya X gitu ya, kopi jenis misalnya cappuccino, tapi diberikannya oke, cappuccino rasanya enak, tapi terlalu lama, itu juga akan mempengaruhi kualitas layanan. Jadi ada beberapa hal gitu ya, responsibilitas terhadap keluhan pelanggan gitu ya, komplainnya ditindaklanjuti atau enggak, ini juga mempengaruhi dari kualitas layanan. Nah, tapi berikutnya kualitas layanan juga bisa ditaruh di variabel X. Jadi kualitas layanan sebagai variabel bebas. Jadi dia mempengaruhi apa aja. Nah, ini ada 13 gitu ya, ada 12 dan seperti biasa di bagian terakhir di slide yang sebelumnya juga di bagian terakhir juga disebutkan ada yang lain karena ini baru gambaran sederhana aja. Nah, silakan nanti dicari yang lebih bagus lagi. Temennya kemana gitu ya. Nah, kalau di sini di kualitas layanan dipakai atau ditempatkan sebagai variabel bebas, maka dia mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi ini kayak kayak tadi ya gitu ya, kepuasan pelanggan mempengaruhi kualitas layanan gitu ya, tapi kualitas layanan mempengaruhi kepuasan pelanggan gitu. Jadi karena tadi kalau kualitas pelayanan buruk, tentunya kepuasan pelanggan memburuk. Nah, kualitas kepuasan yang buruk ini kalau misalnya perusahaan bisa membaca dengan baik, maka akan membuat sebuah kebijakan di mana perusahaan itu takut harus menaikkan atau meningkatkan kualitas layanannya kayak gitu ya. Kualitas layanan yang bagus, kita lanjut. Kualitas layanan bagus akan meningkatkan loyalitas pelanggan, frekuensi pembelian ulang gitu ya, menjadi lebih besar, reputasi merek jadi lebih solid kalau bagus kualitas layanan gitu ya. Persepsi terhadap merek juga akan lebih bagus dan pelanggan akan tetap di situ. Jadi retensinya akan tinggi. Dia akan tetap di situ, dia akan jadi uh, loyal customer. Dia seperti itu. Nah, ini semua sekali lagi bisa dipakai sebagai beberapa hal yang jadi variabel Y-nya. Jadi di sini kita menempatkan kualitas layanan sebagai variabel X-nya. Jadi ini sekali lagi harus nanti dicari mana yang paling bagus karena sekali lagi ini hanya kupasan sederhana aja. Nanti tinggal dicari lagi kira-kira kebutuhannya mau dibawa kemana segala macam gitu ya. Ini kan bebas jadinya. Yang 13 tetap nomor 13 dan lainnya karena sekali lagi masih banyak yang bisa diolah di sini. Nah, kesimpulannya. Kesimpulannya seperti biasa, dalam membuat judul kita harus hati-hati, kita mau ngambil judul apa, sebesar apa, sedalam apa, kita juga harus tahu juga variabel-variabelnya.
kita nggak bisa asal pilih variabel karena terkadang di beberapa kasus ada variabel yang tidak berhubungan dengan variabel yang kita pilih sebagai temannya. Atau mungkin berhubungan tapi dia harus melompati satu variabel lagi. Jadi ada variabel perantara atau mediasinya. Jadi tolong nanti diperhitungkan gitu ya, terlepas dari institusi atau kampus di mana Bapak Ibu atau mungkin rekan mahasiswa berasal gitu ya. Kalau di tempat kami belum ada kewajiban untuk menggunakan variabel variabel antara dan seterusnya. Jadi baru variabel-variabel yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, di sini sekali lagi perlu dilihat bahwa untuk variabel ini kebetulan bisa dipakai untuk dua outline. Yang pertama outline yang mengukur hubungan antar variabel, yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan ini untuk mengukur seberapa bagus layanannya, gitu ya. Apakah layanan bisa meningkatkan kepuasan konsumen, apakah layanan bisa meningkatkan tadi itu promoter gitu ya, jadi dia bisa memberikan apa kayak model iklan gratis dari mulut ke mulut gitu ya, word of mouth gitu ya, seperti itu. Dan sekali lagi ini adalah sebuah variabel yang menarik gitu, jadinya mudah-mudahan ini sekali lagi bisa memberikan sedikit bahan bakar gitu ya, untuk bikin penelitian, saya mau pakai yang ini, saya mau pakai ini ya, biar lebih gampang gitu ya. Oke, Bapak Ibu rekan mahasiswa, terima kasih atas waktu dan perhatiannya, terima kasih juga atas kunjungannya, dan bila ini belum cukup untuk dijadikan sebagai pilihan judul variabel dalam judul skripsi atau tulisan ilmiah, silahkan cari di playlist variabel penelitian, sehingga akhirnya bisa ditemukan kira-kira judulnya ini, variabelnya ini, temannya ini, dan seterusnya. Oke, terima kasih atas perhatian sekali lagi. Saya pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Pamit.